Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami nasuhi-nasuhilah yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah lagi dengan izin dari Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita tidak ingin hadirnya kita di masjid ini tapi tidak tercatat di mahkamah Allah, dan kita berharap betul kita hadir dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita lanjut melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran, kami ingatkan diri kami dan kita semua untuk kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Kalaupun kita belum mampu meningkatkan aktivitas ibadah kita, minimal kita mampu mempertahankannya. Jangan sampai menurun kualitas kita. Kalau kita belum mampu meningkatkannya, minimal kita mampu mempertahankannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 145. Kita bacakan terjemahannya saja. Apa kata Allah di sini, Bapak Ibu? Dan sungguh jika engkau dan saudara Nabi Muhammad mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab segala macam bukti, mereka tidak akan mengikuti kiblat, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang berhati. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, ayat ini menegaskan ada penolakan yang bukan karena kurang bukti, tapi karena keras kepala, nafsu yang diperlukan, karena identitas diri. Maka di sini kita lihat kebenaran tidak diukur dari siapa yang setuju, tapi kebenaran itu siapa yang menghadirkan kebenaran itu. Kalau Allah sudah menghadirkan kebenaran, Rasul sudah menghadirkan kebenaran, maka kita sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang memuliakan, kita lihat hikmah dan pelajaran yang pertama. Penolakan tidak selalu karena kurang belajar. Kadang karena hati kita itu buta, hati kita keras seperti batu. Maka bingung kiblat apa? Mereka tidak akan mengikuti kiblat. Ini Allah beritahu Rasulullah. Rasulullah sudah mengajarkan, menyampaikan wahyu. Kemudian ada yang menerima dan ada yang menolak. Maka Allah itu Rasulullah, maka kiblat mereka tidak akan mengikuti kiblat.
Maka di sini nampak bagi kita, tugas kita menyampaikan kebenaran, bukan memastikan orang harus mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Tugas kita hanya sampai dengan menyampaikan saja, seperti yang Allah katakan kepada Rasulullah. Maka kita lihat dalam keluarga sudah menjelaskan baik-baik soal kewajiban sholat dan keluarga. Tapi ada di antara yang menolaknya. Maka kita harus tetap mengingatkan dan mendakwahinya. Didengarkan atau tidak didengarkan soalnya. Tapi di dalam keluarga tidak boleh kita berhenti mengingatkan. Karena anfusakum wa ahlikum nar. Ada perintah satu paket yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada kita. Satu paket ini bukan personal. Kita dan keluarga kita satu paket kita pastikan selama sudah beda. Maka Allah ingatkan, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar kamu dalam memerintahkan. Maka tidak ada yang mengatakan, kenapa bapak ibu tidak lagi menyuruh anak sholat? Alam Rasulullah telah berulang-ulang sama Rasulullah dalam begitu penjual hari yang tidak bisa maka tidak. Nah, tidak bisa seperti ini. Karena jelas di sini Allah mengatakan tugas kita menyampaikan, apalagi itu keluarga kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, jangan menggantungkan kebenaran pada validasi manusia. Karena jelas Allah mengatakan, wa ma anta tibain qiblatum. Engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Maka bisa kita lihat contoh sederhana di kantor ketika manajemen menormalkan asal target tercapai meski cara curang lakukan. Maka orang beriman manusia tetap di jalur yang halal walaupun dia aman. Karena yang merintahkannya adalah pimpinannya, bosnya yang menggajinya. Kecurangan yang dilakukannya tidak akan diberhentikan di kantor karena perintah kantor yang dia curang. Tapi orang beriman dia ingat ayat wa ma anta tibain qiblatahum. Engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kalau kita ikut kiblat mereka, maka kita bagian dari mereka. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, banyak pihak bertengkar. Jangan ikut arus pertengkaran mereka. Wa ma ba'duhum libabi'in qiblat ba'd. Sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Maka bisa kita lihat contoh di masyarakat, ada kelompok A menyalahkan kelompok B, B menyalahkan A. Maka kita jangan menjadi prinsip. Ingat Ramadan mengajari menaharisan dan meredakan konflik. Kalau ada orang berselisih, tugas kita mendamaikannya. Maka kesempatan kita membuktikan kita adalah orang beriman yang hadir untuk mengamankan, bukan dengan curang. Hikmah berikutnya Bapak Ibu luar biasa, hikmah yang banyak bisa kita lihat dalam perkara 145 ini. Karena waktu kita terbatas, kita pilih-pilih. Setelah jelas ilmu, mengikuti selera orang lain adalah kezaliman. Mimma ja'aka minal ilmu. Setelah datang kepada ilmu, maka ketika kita sudah tahu salat berjamaah dia waktu untuk kita itu wajib. Maka ketika ada orang di sekitar kita, orang yang kita segani, yang kita berbicara antara waktu kan panjang, kita sudah tahu bahwa azan itu panggilan kemenangan, harus kita tinggalkan aktivitas kita. Sudah segan yang berbicara orang hebat, orang terhormat, dan kita sebentar. Maka kita sudah menyerah mimba ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada mungkin. Maka orang yang mengikuti yang tidak sesuai dengan apa yang Allah gambarkan, setelah dia mengetahui, Allah menggambarkan dia adalah orang yang zalim. Tentu kita tidak ingin di mata Allah sebagai orang yang zalim. Kita ingin hidup sebagai orang beriman dan mati sebagai orang beriman. Inilah harapan kami sampaikan pada intinya bahwa Allah telah menggambarkan kepada kita
bahwa kita tidak boleh asal ikut, dan apabila ilmu itu sudah ada sama kita, kemudian kita tidak mengamalkan dan mengikuti ilmu yang berbeda, Allah menakutkan kita orang yang zalim. Semoga kami dan semua terhindar dari kesalahan ini. Dan yang Allah